Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sabda Prandeka Nusa Persada dengan NIM 23140101 dari Komas Tambuk 2023, mata kuliah Etika Profesi, dosen pengampu Pak Dr. Eng Ade Chandra ST MKOM. Baik. Di sini saya akan membahas pendapat tentang generatif AI dalam dunia pendidikan serta sebutkan manfaat, resiko, berikan contoh, cara meminimalisir, serta kelebihan dan kekurangan. Oke, langsung aja. Yang pertama itu pengertian generatif AI. Generatif AI adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan konten baru, suatu yang baru berdasarkan data yang telah dipelajari. Teknologi ini dengan mempelajari pola dalam data seperti teks, gambar, audio, atau video, dan menggunakan pola tersebut untuk menciptakan konten baru yang mirip dengan data aslinya. Salah satu teknik populer yang digunakan dalam generatif AI adalah machine learning dan deep learning. Khususnya model yang dikenal sebagai GAN, Generative Adversarial Network atau Transformer. Oke, langsung aja. Contoh-contoh aplikasi generatif AI. Di sini saya ada buat ada 4. Yang pertama itu model teks seperti GPT yang dapat menghasilkan teks yang koheran dan relevan berdasarkan prompt yang diberikan. Yang kedua itu untuk gambar, modelnya seperti DAL-E atau GAN yang dapat menciptakan gambar baru dari deskripsi teks atau menghasilkan gambar yang realistis berdasarkan data pelatihan. Yang ketiga itu musik. Contohnya itu seperti OpenAI MuseNet. Algoritma yang diciptakan komposisi musik baru berdasarkan gaya atau genre tertentu. Yang keempat itu video seperti Runway Machine Learning. Teknologi yang dapat menghasilkan video berdasarkan skenario atau gambar yang diberikan. Oke, langsung aja kita ke manfaat generatif AI dalam pendidikan. Yang pertama itu pembuatan konten pembelajaran. Contohnya seperti ChatGPT dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran, kuis, dan ringkasan bacaan. Manfaatnya itu menghemat waktu pengajar dalam menyiapkan materi dan memungkinkan mereka untuk fokus pada interaksi dengan siswa. Yang kedua itu ada personalisasi pembelajaran. Contohnya, sistem yang menggunakan generatif AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan siswa. Manfaatnya meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Tiga itu simulasi dan pembelajaran praktis. Contohnya menggunakan AI untuk menciptakan simulasi dalam bidang sains atau teknik. Manfaatnya memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam, sehingga siswa dapat memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. 4. Analisis pembelajaran. Contohnya itu ada chatbot yang didukung AI dapat menjawab pertanyaan siswa secara real time. Manfaatnya memberikan dukungan tambahan di luar jam kelas, membantu siswa yang memungkinkan merasa kesulitan dengan materi. Selanjutnya ada resiko generatif AI dalam pembelajaran. Resikonya itu yang pertama kualitas konten. Resikonya konten yang dihasilkan oleh AI mungkin tidak selalu akurat atau relevan. Dampaknya siswa dapat menerima informasi yang salah atau menyesatkan. Kedua, kecanduan teknologi. Resikonya ketergantungan pada alat AI dapat mengurangi kemampuan siswa yang berpikir kritis dan mandiri. Dampaknya meningkatkan kurangnya keterampilan analisis dan problem solving. 3. Penyalahgunaan. Resikonya itu siswa dapat menggunakan kreatif AI untuk menyontek atau menghasilkan tugas yang tidak orisinil. Dampaknya mengurangi integritas akademik dan nilai dari pembelajaran. Lalu cara meminimalisir resiko. Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran. Pendekatannya itu edukasi siswa dan pengajar tentang cara menggunakan kreatif AI secara efektif dan etis. Implementasinya mengadakan workshop atau seminar tentang penggunaan AI dalam pendidikan. Yang dua, pengawasan dan penilaian. Pendekatannya menerapkan sistem penilaian yang ketat
untuk memastikan kualitas konten yang dihasilkan. Implementasinya menggunakan alat deteksi plagiarisme dan memberikan umpan balik yang komparatif. Ketiga, pengembangan pedoman penggunaan. Pendekatannya menyusun pedoman yang jelas tentang bagaimana dan kapan menggunakan kreatif AI dalam konteks pendidikan. Implementasinya membuat kebijakan yang mendukung penggunaan AI sambil menjaga integritas akademik. Lalu kita masuk ke machine learning. Yang pertama itu pengertian machine learning atau ML. Machine learning adalah mesin cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan memanfaatkan prediksi atau keputusan berdasarkan data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas tertentu. Dengan kata lain, machine learning digunakan sistem untuk belajar dari pengalaman dan data yang tersedia. Yang kedua itu komponen utama machine learning atau ML. Yang pertama ada data, model, algoritma, pelatihan dan pengujian. Lalu yang ketiga itu jenis-jenis machine learning. Yang pertama itu pembelajaran terawasi atau supervised learning. Yang kedua pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Yang ketiga pembelajaran semi terawasi, semi supervised learning. 4 pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Selanjutnya itu ada aplikasi machine learning. Yang pertama, pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Contohnya itu seperti chatbot. Lalu yang kedua, visi komputer atau computer vision. Contohnya itu pengenalan wajah, pendetek objek. Yang ketiga, rekomendasi produk. Contohnya itu sistem rekomendasi dari platform e-commerce dan streamer. Yang keempat, prediksi dan analisis data. Contohnya itu analisis risiko dalam keuangan, prediksi cuaca, dan analisis kesehatan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelebihan. Kelebihan machine learning atau ML. Kelebihan machine learning sendiri memiliki beberapa contoh. Yang pertama, kemampuan untuk mempelajari pola. Yang kedua, automatisasi proses. Yang ketiga, personalisasi pengalaman pengguna. 4. Analisis data yang lebih baik. 5. Prediksi dan peramalan. 6. Adaptasi terhadap perubahan. 7. Peningkatan efisiensi. 8. Deteksi anomali. 9. Pengembangan produk dan layanan baru. 10. Dukungan pengambilan keputusan. Machine learning sendiri memiliki kekurangan. Yang pertama itu kebutuhan data yang besar. Yang kedua, overfitting. Yang ketiga, kesulitan dalam interpretasi. Keempat, bias dalam data. 5. Keterbatasan dalam generalisasi. 6. Biaya dan sumber daya. 7. Ketergantungan pada teknologi. 8. Keamanan dan privasi. 9. Kesulitan dalam pemeliharaan. Ke-10. Regulasi dan etika. Jadi kesimpulannya, meskipun machine learning menawarkan banyak manfaat, penting untuk menyadari kekurangan dan tantangan yang menyertainya. Memahami dan mengatasi kekurangan ini dapat membantu organisasi dan individu memanfaatkan machine learning dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya pengertian deep learning atau DL. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan dan memproses dan menganalisis data. Deep learning memungkinkan model untuk belajar representasi data yang kompleks dan abstrak, yang membuat sangat efektif
dalam tugas yang melibatkan data besar dan tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks. Selanjutnya itu komponen utama deep learning. Yang pertama itu jaringan saraf tiruan. Yang kedua itu lapisan. Lapisan sendiri memiliki 3 contoh, yaitu lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Ketiga itu pelatihan. Lalu kita masuk ke karakteristik deep learning atau DL. Yang pertama kemampuan untuk belajar fitur. Yang kedua itu skalabilitas. Selanjutnya itu ada aplikasi deep learning. Yang pertama itu visi komputer. Seperti pengenalan wajah, klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Kedua, pengolahan bahasa alami atau NLP. Contohnya penerjemahan otomatis, analisis sentimen, dan chatbot. Tiga, suara dan musik. Contohnya pengenalan suara, sintes suara, dan analisis musik. Keempat, otonomi kendaraan. Seperti penggunaan deep learning untuk mendeteksi dan mengenali objek di sekitaran kendaraan. 5. Kesehatan. Seperti analisis citra medik, diagnosis penyakit, dan pengembangan obat. Deep learning sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama itu kemampuan menangani data besar. Kedua, ekstraksi fitur otomatis. Ketiga, kinerja tinggi dalam tugas kompleks. Keempat, kemampuan generalisasi. Kelima, transfer learning. 6. Adaptasi terhadap data tidak terstruktur. 7. Inovasi dalam berbagai bidang. 8. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman. 9. Mendukung pengembangan teknologi canggih. 10. Peningkatan kualitas hasil. Selanjutnya, kekurangan deep learning atau DL. Yang pertama, dia membutuhkan data yang besar. Kedua, biaya komputasi yang tinggi. Tiga, kesulitan dalam interpretasi. 4. Overfitting. 5. Ketergantungan pada hypermeter. 6. Keterbatasan dalam data yang tidak terstruktur. 7. Resiko bias. 8. Pemeliharaan dan pembaruan. 9. Keterbatasan dalam situasi baru. 10. Masalah keamanan dan privasi. Kesimpulannya, meskipun deep learning menawarkan banyak manfaat, penting untuk memahami kekurangan dan tantangan yang menyertainya. Dengan pendekatan yang tepat dan pemahaman yang mendalam, banyak dari tantangan ini dapat diatasi, memungkinkan penerapan DL yang lebih efektif dan bertanggung jawab. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.